Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik selalu baik-baik dan sehat selalu ya. Adik-adik, sekarang kita akan beribadah. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Adik-adik, ibadah kita akan segera dimulai. Adik-adik bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami di sini sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sertai ibadah hari Minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membacakan litani pujian. Adik-adik, siapkan Alkitabnya dan buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 145 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-10. Adik-adik baca dari rumah, Kak Karani dan Kak Mary akan membacanya secara bergantian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu Di Pintumu. Ku datang dan mengetok-tok di
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan dulu Alkitabnya. Kita buka dulu di 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Nah, sebelumnya adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan di hari Minggu ini anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong sertai ibadah hari Minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada iman dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Adik-adik, di 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12 ini, kakak akan menceritakan tentang tokoh yang bernama Raja Asa. Raja Asa ini adalah raja yang sangat baik dan bijaksana. Raja Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena Raja Asa ini adalah keturunan Raja Daud, adik-adik. Nah, adik-adik, dari pembacaan 2 Tawarik ini, Raja Asa melihat negerinya yang sangat menyedihkan. Kenapa sampai menyedihkan? Ya adik-adik, karena pada saat itu banyak sekali orang-orang yang masih menyembah patung dewa. Apalagi penduduk Yehuda hampir rata-rata semuanya menyembah patung dewa, termasuk nenek moyangnya Raja Asa. Pada suatu ketika, Raja Asa bertemu dengan seorang nabi yang bernama Nabi Azaria. Nabi Azaria ini mengingatkan agar Raja Asa dan semua penduduk Yehuda untuk bertobat dan mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Akhirnya, Raja Asa sadar dan menyingkirkan semua patung-patung itu untuk mengumpulkan penduduk bangsa Yehuda dan berjanji bahwa mereka akan mencari Tuhan dan segera bertobat, adik-adik. Mereka berjanji mencari Tuhan dengan segenap hati mereka dengan tulus. Nah, di sini adik-adik, dari cerita tersebut pasti adik-adik juga pernah melanggar perintah Tuhan. Contohnya apa coba? Seperti tadi, bangsa Yehuda melanggar perintah Tuhan tidak? Iya, karena apa? Karena tidak percaya sama Tuhan Yesus, tidak menuruti perintah Tuhan Yesus. Sama seperti kita, pasti kita juga pernah tidak mentaati perintah Tuhan. Contohnya, tidak pergi beribadah, padahal di hari Minggu itu
seharusnya kita harus beribadah dulu, kasih waktu untuk beribadah, kasih waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi seringkali kita mengabaikan itu, main games atau pergi jalan-jalan, tidak ada waktu untuk beribadah. Nah, atau juga bisa jadi kita pernah menyakiti hati teman kita sendiri, pernah melukai hati teman kita sendiri dengan perbuatan kita atau dengan kata-kata yang membuat teman kita sakit hati. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu ya. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kalau kita harus selalu berbuat baik kepada sesama adik-adik. Nah, kita juga pasti juga pernah melawan orang tua, tidak mau mendengar perkataan orang tua, tidak mau mentaati peraturan orang tua, sama seperti tadi bangsa Yehuda tidak mentaati perintah Tuhan. Nah, di sini kakak mau mempunyai video untuk adik-adik tonton ya. Yuk kita dengarkan percakapan Bintang dengan mamanya. Terima kasih sudah menjadi mama yang baik untuk Bintang. Mama selalu menolong Bintang. Mama gak pernah capek masak, gak pernah capek nyuci, dan gak pernah capek ngajarin Bintang untuk belajar daring. Terima kasih untuk kebaikan yang Mama sudah berikan kepada Bintang. Iya Bintang, itu memang sudah menjadi tugas Mama. Nah, untuk menyenangkan Mama, Bintang mau menabung untuk membelikan Mama baju baru. Oh, gak perlu Bintang. Ketika kamu sudah menjadi anak yang penurut, anak yang mau taat, itu sudah menyenangkan hati Mama. Oh, begitu ya, Ma? Iya Bintang, karena Mama juga mau taat kepada Tuhan untuk menjadi orang tua yang baik. Bintang juga mau jadi anak yang taat kepada orang tua. Iya Bintang, kamu harus jadi anak yang taat kepada orang tua. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Iya, Ma. Bintang masih ingat. Itu ada di Efesus 6 ayat 1 kan? Yang bunyinya, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Iya benar. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga sudah memberikan contoh ketaatan kepada kita, yaitu bagaimana ia taat kepada Bapaknya yang di sorga ketika ia berada di Taman Getsemani. Saat itu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Ia berkata, "Ya Bapakku, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Mari kita berdoa. Bapa di surga, limpahkanlah kasih-Mu yang besar kepada kami, supaya kami selalu taat kepada perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik gimana, sudah menonton kan videonya? Nah, orang yang taat kepada orang tua merupakan bukti bahwa kita mengasihi dan menghormati orang tua yang Tuhan telah berikan kepada kita, adik-adik. Tuhan telah memberikan orang tua untuk menjaga kita sampai saat ini. Ketaatan dan kepatuhan kita kepada orang tua sebagai bukti bahwa kita mengabdi dan melayani Tuhan dengan tulus. Dan seorang anak yang mendengar nasihat orang tuanya akan disebut anak yang bijak dan takut akan Tuhan. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau memiliki kerinduan untuk belajar dan mendengarkan nasihat orang tua, maka adik-adik menjadi anak yang membanggakan Tuhan dan memuaskan hati Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Tuhan
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami bersyukur bisa beribadah bersama walaupun secara online. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, selalu mengikuti kehendak Tuhan. Berkati juga agar kami bisa menolong sesama kami dan bisa berbagi satu sama lain. Tuhan, kami berdoa juga untuk sekolah kami. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi untuk tetap fokus bersekolah dan tetap semangat walaupun masih secara online. Dan nantinya kami bisa menggapai masa depan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua kami. Tuhan berkati agar mereka sehat selalu, berkati dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap jerih lelah mereka. Ya Tuhan Yesus, berkati juga agar pandemi ini bisa cepat berlalu. Biarlah Tuhan berkati agar kami dapat mematuhi protokol kesehatan sebijak mengikuti peraturan pemerintah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini doa ungkapan syukur kami, doa syafaat kami yang kami bawakan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita baca dulu di Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Adik-adik, sambil membawa persembahan, mari kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan doakan persembahan bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, kita tetap berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Berkat semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan sehingga ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan
rajin baca Alkitab dan rajin berdoa. Kakak Rani dan Kakak Mary mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus di dalam